Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to introduce myself. I am Mariana from the second group of English for Literature. So in this golden chance, I will explain or presentate about short story from Alice Walker. So let's check this out. Well, now let's start with about Alice Walker. Now, Alice Walker born in February 9, 1944 in Georgia. Now she is 77 years old, and she is the best known for her novels and short stories in which she gives voice to a double oppressed group African American women. Jadi Alice Walker ini memberikan perlawanan dan mendukung kelompok tertindas ganda dengan menuangkan sebuah karya dalam bentuk novel yang berjudul The Color Purple. Nah, dari novel The Color Purple, her novel The Color Purple won Pulitzer Prize in 1983. Jadi novelnya ini memenangkan atau mendapatkan penghargaan Pulitzer. Jadi penghargaan Pulitzer itu adalah salah satu dari rangkaian hadiah tahunan yang diberikan oleh Universitas Columbia Kota New York untuk layanan publik karena pencapaian luar biasa dalam hal sektor jurnalisme, surat, musik di Amerika dan juga mendapatkan beasiswa. Jadi ada banyak karangan dari Alice itu sendiri. Itu ada the others Alice short story creations such as Possessing the Secret of the Joy, The Temple of My Vimler, Meridian, and Everyday Use, and more. Jadi for this chance, we will presentate about one of the creations from Alice that is Everyday Use. So next. Okay, now we are going to about descriptions about the everyday use. So everyday use actually is a part of collection short story called In Love and Trouble: Stories of Black Women in 1973. Jadi cerita pendek dari Everyday Use ini adalah bagian dari kumpulan cerita pendek yang berjudul In Love and Trouble dan juga merupakan karya Alice Walker yang menceritakan tentang Black Woman, Stories of Black Women pada tahun 1973. Poin kedua, Alice Walker fokus on women lives and the interconnections of the past and the present. Dari karya Alice ini berfokus pada kehidupan perempuan dan berkaitan masa lalu hingga masa kini. Ketiga, Everyday Use ends with protagonist's confidence in defending her family's legacy and their extensions during the 1960s and 1970s when Black American life and identity were changing radically after gaining civil rights in the 50s and 60s. Jadi Everyday Use, cerita pendek Everyday Use ini diakhiri dengan kepercayaan protagonis dalam mempertahankan warisan keluarganya dan menggambarkan ketegangan selama tahun 1960-an sampai tahun 1970-an ketika kehidupan dan identitas orang yang berkulit hitam di Amerika berubah secara radikal setelah mendapatkan hak sipil di tahun 50-an dan 60-an. Okay, next. After gaining civil rights in the 1940 and 1960, a new generation of African and American emerged. How this tries to be. Jadi, setelah mendapatkan hak sipil pada tahun 1950-an,
sampai dan 1960-an, generasi baru Afrika dan Amerika muncul. Jadi bagaimana dia mencoba melakukan hal ini. Jadi dalam short story Everyday Use ini ada karakter nanti di dalam yang bernama Dee. Nah, Dee ini berusaha menyatukan mendapatkan kembali hak sipil tersebut. Maksudnya mungkin teman-teman bertanya, apa itu gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika? Jadi gerakan hak-hak sipil Afrika dan Amerika itu pada tahun 1955 sampai 1968 itu mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka, begitu. Selanjutnya ada poin Everyday Use demonstrates the tension created by the old and new world coming together, Mama and Maggie versus Dee. Jadi penggunaan sehari-hari juga di sini ceritanya itu menunjukkan ketegangan ya diciptakan oleh dunia lama dan baru yang bersatu. Jadi Mama dan Maggie di sini dan Dee itu berbeda pandangan memahami keturunan mereka atau benda-benda keturunan dari keluarga mereka dari generasi ke generasi, begitu. Itu gambaran dari Everyday Use, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan konteks sejarah dari Everyday Use short story. Let's check this out. Well, selanjutnya dari short story Everyday Use ini ada beberapa historical konteks yang teman-teman perlu pahami secara garis besar, yaitu Everyday Use is set in the 1960 and 1970, a time when African and Americans struggle to gain identity in America. Jadi Everyday Use berlatar tahun 1960-an sampai 1970-an saat orang Afrika dan Amerika berjuang untuk mendapatkan identitas di Amerika. Kedua, blacks replace to turn Negro. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah Negro. Nah, Negro itu berarti hitam. Nah, di backgroundnya Everyday Use ini, blacks itu menggantikan istilah Negro. Gitu. Selanjutnya ada Everyday Use illustrates a period when black ideologies come together somewhere peaceful but some militant. So dari penggunaan atau Everyday Use ini menggambarkan periode ketika ideologi kulit hitam bersatu, beberapa damai tetapi beberapa militan, tidak semuanya, hanya beberapa. Selanjutnya ada the blacks partners and blacks Muslim were groups. They resisted a white-dominated society. Jadi, Black Panthers dan Muslim hitam adalah kelompok yang menentang masyarakat yang berdominasi kulit putih. Selanjutnya kita akan membahas tentang plot dari short story Everyday Use. Well, kisah ini diceritakan dari sudut pandang oleh Mama sebagai narator, seorang wanita Afrika Amerika yang tinggal di ujung selatan bersama salah satu dari dua putrinya yang pemalu dan tidak menarik. Namanya Maggie, yang terluka dalam kebakaran rumah saat kecil. Yang keduanya masih menganut budaya kulit hitam tradisional di pedesaan selatan. Dan Dee atau Wangero, begitu dia lebih suka dipanggil, yang mengambil rute berbeda untuk merebut kembali identitas budayanya. Lanjut,
Cerita ini dimulai dengan Mama dan Maggie dengan gugup menunggu kunjungan dari saudara perempuan Maggie, yaitu Dee. Mama menggambarkan Maggie sebagai tak berdaya dan Dee perempuan yang hidupnya selalu mudah. Dee pergi mengenyam pendidikan di tempat lain dengan bantuan Mama dan upaya penggalangan dana masyarakat. Mama tidak pernah melewati kelas 2 dan Maggie memiliki kemampuan membaca yang cukup terbatas. Jadi pendidikan Dee sangat berbeda dan Mama tampaknya merasa tegas berkomentar. Seperti orang tolol, kami sepertinya akan mengerti. Mama membahas perbedaan fisik antara ketiganya, penampilannya yang gagah, sikap Maggie yang pemalu, dan rambut Dee yang bagus dan cara berpakaian yang stylish. Dee memberi Mama pilihan untuk tidak menggunakan nama barunya, tapi Mama berkompromi dan setuju untuk menggunakannya. Mama menyimpulkan bahwa Hakim O'Barber pasti terkait keluarga Muslim di masa depan. Hakim O'Barber mengatakan dia menerima doktrin dari keluarga taninya, tetapi tidak tertarik dengan bisnis keluarga. Mama tidak tahu apakah Dee dan Hakim Barber sudah menikah. Dia juga tidak bertanya. Selama kunjungan, Dee mengklaim dan meminta pusaka keluarga tertentu seperti cum, tong susu untuk membuat mentega dan meminta 2 selimut juga. Tetapi tidak seperti Maggie yang menggunakan cum untuk membuat mentega. Dee ingin memperlakukannya seperti barang antik dan karya seni. Dee mencoba untuk mengklaim beberapa selimut buatan tangan dan dia sepenuhnya berasumsi dia bisa memilikinya karena dia satu-satunya yang bisa menghargai mereka. Sang ibu memberitahu Dee bahwa dia telah menjanjikan selimut itu kepada Maggie dan juga bermaksud agar selimut itu digunakan, tidak hanya dikagumi. Maggie berkata Dee boleh memilikinya, tapi ibunya mengambil selimut itu dari tangan Dee dan memberikannya kepada Maggie. Karena kegigihan Dee membuat Mama frustasi yang berkembang menjadi pertengkaran antara Mama dan Dee. Dee berpendapat bahwa dengan menggunakan selimut sebagai barang normal dalam everyday use, selimut akan rusak dan nilai budaya penting akan hilang. Mama lebih suka barang itu digunakan secara praktis oleh keluarganya dan dihancurkan daripada diletakkan di rak atau digantung di dinding sebagai karya seni. Dan saat Dee siap untuk pergi, dia memberitahu Mama bahwa Mama tidak memahami warisan sendiri. Warisan pengalaman hidup. Dee menegaskan bahwa Maggie tidak mampu mengapresiasi selimut perca. Dia berseru, ngeri, dia mungkin cukup terbelakang untuk mengetahui menggunakannya sehari-hari. Bagi Dee, warisan adalah keingintahuan untuk dilihat, untuk dipajang, untuk diamati orang lain. Juga dia berencana menggunakannya sebagai barang dekoratif di rumahnya dan menggantung selimut di dinding. Dia bahkan memperlakukan anggota keluarganya sendiri sebagai keingintahuan, mengambil banyak foto mereka, mengambil foto Mama, dan mengambil foto Maggie. Apa yang gagal dipahami Dee adalah bahwa warisan dari barang-barang yang dia dambakan justru berasal dari everyday use, kaitannya dengan pengalaman hidup orang-orang yang telah menggunakannya. Menurut Mama, bagian dari keindahan benda itu adalah benda itu telah begitu sering digunakan dan banyak pihak dalam keluarga menunjukkan sejarah keluarga Komula yang tampaknya tidak sadari oleh Dee. Selimut terbuat dari potongan-potongan pakaian dan dijahit dengan banyak tangan, melambangkan pengalaman hidup ini. Mereka bahkan memasukkan potongan kecil dari seragam kakek Agung Ezra yang dikenakan dalam perang saudara, yang mengungkapkan bahwa anggota keluarga Dee bekerja melawan orang-orang yang menindas mereka jauh sebelum Dee memutuskan untuk mengubah namanya. Tidak seperti Dee, Maggie sebenarnya tahu cara merajut. Dia diajari oleh nenek Dee. Dee besar menjadi bagian dari hidup warisan yang tidak lebih dari hiasan bagi Dee. Bagi Maggie, selimut itu adalah pengingat orang-orang tertentu, bukan beberapa gagasan abstrak tentang warisan.
Aku bisa membereskan nenek di tanpa selimut, kata Maggie kepada ibunya saat dia bergerak untuk melepaskannya. Pernyataan inilah yang mendorong ibunya untuk mengambil selimut dari dan menyerahkannya kepada Maggie karena Maggie memahami sejarah dan nilai mereka jauh lebih dalam daripada irony in everyday use. The importance of the story title everyday use and the gestures different intended used for the quotes are example of irony. Mama and Maggie value and quotes the most on the objects to be hung on the wall in their respective of folk art. They view them for household items they are. Jadi pentingnya judul cerita dari Everyday Use dan tujuan penggunaan selimut pada sedari adalah contoh ironi. Dan juga Mama dan Maggie sangat menghargai selimut, bukan sebagai benda untuk digantung di dinding dan dihormati tetapi sebagai kesenian rakyat. Mereka menghargainya untuk barang-barang rumah tangga mereka. Mama doesn't care if there is word and tear in quotes, valuable documents of their family stories because she knows she's chosen the right daughter. Although Maggie is intellectually inferior, she has an ability and Dee doesn't. She knows how to quilt, a practical skill. Jadi Mama tidak peduli jika ada keharusan pada selimut, karena dia tahu dia telah memilih anak perempuan yang tepat. Selanjutnya, meskipun Maggie secara intelektual lebih rendah, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki Dee. Dia tahu cara merajut, keterampilan praktis. Okay, next, the last but not the least is karakter dalam Everyday's short story. Yang pertama ada Mama. Mama is a big woman with rough hands from years of physical labor of the farm. Jadi Mama adalah wanita bertubuh besar dengan tangan kasar dari bekerja bertahun-tahun di pertanian, kerja fisik di pertanian. And then she is poor and educated lives a rural life. Miskin, tidak berpendidikan, hidup di pedesaan. Strong understanding of heritage, pemahaman yang kuat tentang warisan. Honest in her assessment of her daughters Dee and Maggie, jujur dalam penilaiannya terhadap putrinya Dee dan Maggie. Feels unappreciated by Dee, the dream described in the beginning. Merasa tidak dihargai oleh Dee, mimpi yang dijelaskan di awal. Doesn't like this superiority, tidak menyukai keunggulan Dee. Has a masculine role, no father, she took in what roles, American past. Memiliki peran maskulin, bukan ayah, dia mengambil dua peran. Peran sebagai ibu dan peran sebagai ayah. Oke, selanjutnya ada karakter Maggie. Maggie orangnya nervous and weak but is pure, gugup dan lemah lembut tapi murni. Left with physical scars after her house fire, ditinggal dengan bekas luka fisik karena setelah kebakaran rumah. Mama protects her, Mama begitu melindunginya. She is shy and lacks education, lives in almost seclusion. Jadi dia pemalu dan tidak memiliki pendidikan, hidup di hampir pengasingan. Dia merasa terasing. Maggie doesn't have an understanding of cultural heritage. Jadi Maggie memiliki pemahaman tentang warisan budaya. Selanjutnya ada karakter Dee atau Wangero. Comes across as arrogant and insensitive. Tampil sombong dan tidak peka. Judgmental and condescending, she will come visit them in whatever shack they choose. Menghakimi dan merendahkan, dia akan datang mengunjungi mereka di gubuk manapun yang mereka pilih.
Jadi di awal cerita tadi dia mengunjungi mama dan saudara perempuannya di sebuah gubuk. Wangyero play for attention. Wangyero play for attention, and then say she's reclaiming heritage, but really she is rejecting by idealizing Africa. Somewhere she hasn't been, and rejecting her Black American past. Bahwa dia ini mengatakan dia merebut kembali warisannya, tetapi sebenarnya dia menolaknya dengan mengidealkan Afrika di suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi dan menolak gambaran dirinya sebagai orang yang berkulit hitam. So from this everyday short story, I can conclude that meskipun dia mengklaim bahwa melestarikan selimut adalah bentuk peduli dan keperhatiannya, tapi dia tidak benar-benar memahami atau menghormati leluhurnya. Dia memandang ibunya sebagai sesuatu yang memandang pandangan dari ibunya itu sesuatu yang harus ditinggalkan, dan juga dia mengkritik Mama dan Maggie karena cara hidup dan berpikir mereka begitu too old, serta menciptakan kehidupan sepenuhnya terpisah dari masa lalu dan adalah tujuannya. Okay, everyone, thank you so much for your full attention. I think that's all my explanation about a short story from Alice Walker, Everyday Use. I hope all of you can understand and what I have explained to you all, and I'm sorry if there are mistakes in my words, because as we know that nobody perfect in this world. And thank you so much for your full and nice attention. If you have a question, let's share it each other, and we can open Q&A session. Thank you.